Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Muzaki dari kelas 11 TMI 2 dari kelompok 5. Di sini saya akan menceritakan tentang Sumpah Pemuda. Latar belakang. Sebelum tahun 1928, pergerakan pemuda Indonesia masih bersifat regional seperti Jong Java, Jong Sumatranen, Bon, dan Jong Islamietten Bon. Namun, seiring dengan semakin kuatnya kesadaran nasionalisme dan keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda, pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan. Kongres Pemuda pertama yang diadakan di Batavia, sekarang Jakarta, pada tahun 1926 tidak menghasilkan keputusan resmi, tetapi telah menanam benih gagasan persatuan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua diadakan di 3 lokasi berbeda di Batavia. Rapat pertama 27 Oktober 1928 digelar di Gedung Katolik Jongelingan, Bon. Acara ini dimulai dengan sambutan Ketua Panitia Soegondo Jojo Puspito yang berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan. Muhammad Yamin juga memberikan pidato mengenai arti dan hubungan persatuan dengan pemuda, serta menyebutkan 5 faktor yang mampu memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua 28 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung OS Java Bioskop. Rapat ini berfokus pada masalah pendidikan dengan pembicara Poernomo Wolan dan Sarmidi Mangun Sarkoro yang menyatakan bahwa setiap anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, dididik secara demokratis, dan memiliki keseimbangan antara sekolah dan rumah. Rapat ketiga 28 Oktober 1928 digelar di Gedung Indonesische Clubhuis Kramat, sekarang Gedung Sumpah Pemuda, di Jalan Kramat Raya nomor 106. Pada rapat ini Sunario menjelaskan mengenai pentingnya nasionalisme dan demokrasi, sedangkan Ramelan membahas tentang peran gerakan kepanduan alam pergerakan nasional. Pembacaan Sumpah Pemuda. Puncak acara Kongres Pemuda kedua terjadi pada malam hari 28 Oktober 1928 ketika para peserta mengikrarkan Sumpah Pemuda. Teks Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin di atas selembar kertas yang kemudian diberikan kepada Soegondo Jojo Puspito. Soegondo kemudian membacakan teks tersebut di hadapan peserta untuk mendapatkan persetujuan. Isi Sumpah Pemuda adalah: kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah pembacaan Sumpah Pemuda, Wage Rudolf Supratman memainkan lagu Indonesia dengan biola yang kemudian dinyanyikan bersama oleh para peserta. Acara ini berlangsung dalam suasana syahdu dan penuh emosi, dengan banyak peserta yang menangis karena terharu melihat persatuan yang terwujud di antara pemuda dari berbagai latar belakang, makna, dan dampak. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah pergerakan kemudian Indonesia
Ikrar ini menegaskan persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia, serta menjadi simbol tekad dan semangat perjuangan pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan. Sumpah Pemuda juga menjadi dasar bagi pembentuk identitas bangsa Indonesia dan menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Setiap tahun tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda untuk mengenang peristiwa bersejarah ini dan memperkuat semangat persatuan serta nasionalisme di antara masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.